diuji ke KT interaksi, ya, dan biasa. Nah, kemudian ada least square means. Nah, ini ya, least square means, dan ini LS means, ya. Ya, seperti ini, ya. LS means, dan ini ada huruf-hurufnya, ya. T huruf D untuk Y. Nah, SAS juga memberi catatan di paling bawahnya, ya. To ensure, ya, overall protection level, only probabilities associated with pre-planned comparisons should be used. Ya. Jadi dia bilang, ya kan, ya intinya tuh supaya ada proteksi, ya, supaya eksperimen wise error itu tidak melambung, ya kan. Yang kita disarankan hanya menggunakan pre-planned comparison, ya, perbandingan yang sudah direncanakan sebelumnya, ya kan. Misalnya hanya membandingkan dengan pembantu saja, ya kan? Nah, jangan dipakai untuk membandingkan setiap pasang, karena kita menggunakan uji LSD. Kalau mau menggunakan uji Tukey misalnya, yaitu tinggal listingnya diganti. Nah, di sini listingnya diganti di statement adjust, ya. Nah, di statement enggak, bukan sini ya, sini ya, bukan juga di sebelah sini, ya, di kodenya, ya. Nah, ini yang menyebabkan ujinya LSD itu adjust sama dengan T ini LSD, ya. Jadi kalau dengan T adjustnya Tukey, maka ujinya nanti uji BNJ, ya kan. Kalau kita klik, nah kalau uji BNJ, nah ini kita lihat nih, nah ini Tukey grouping, ya, Tukey grouping. Nah, kalau ini bisa dibaca untuk membandingkan, ya, kalau menggunakan uji. Ada pertanyaan sampai ke sini? Oh, banyak, Pak. Dan tadi dari situ yang dipakai random test, ya, Pak? Ya. Yang berdasarkan, kan yang dicontoh tadi, yang moralisan itu, Mas, Pak, itu ada kayak keberagaman lingkungan dibagi sama errornya tersendiri, ya, Pak? Ya. Nah, itu bisa kalau mendapatkan kayak lingkungan itu ada errornya tersendiri, terus ulangan dan kesalahan itu punya error tersendiri, terus ada lagi yang punya errornya tersendiri. Itu kok bisa, ya, Pak? Kenapa bisa begitu? Nah. Ya, karena SAS-nya mengikuti ini. SAS-nya mengikuti model yang kita definisikan, ya, dan mengikuti expected mean square. Nah, seperti itu. Ya. Kalau genotipe dibagi ke sini kan karena dia apa namanya? Seperti ini, ya. Nah, jadi kalau genotipe, ya saya kira ini saja. Nah, ini dia, ya. Jadi itu memang apa namanya? Ini kan untuk uji F-nya, ya. Ini uji F-nya, ya. Nah, uji F-nya itu dia garaknya spesifik gitu, ya, untuk lokasi. Kalau dua-duanya random, ya kan? Ini M2 plus M4, atau mungkin SAS punya term yang lain, ya. Kadang-kadang bukan bilangan bulat. Nah, tapi intinya dia mengikuti expected mean square dengan model yang model yang diharapkan. Seperti itu. Ya gini nih, ya kan? Kalau lihat ini contohnya, ya, ya, atau ini, ya kita lihat
konsep yang mudah kan misalnya ini ya, interaksi dibagi sini, ya kan? Jadi seolah seperti ini dibagi ini kan, habis ketemu ini, ya kan? Bukan habis sih, tapi apa namanya, memahaminya ke arah sana kan? Ini dengan ini, ya kan? Nah, tinggal ini, ya. Nah, seperti ini. Kalau treatment ya, genotipe, ini dengan ini, ya berarti ini habis ketemu ini. Kira-kira ya demikian ya. Bukan operasi pengurangan pembagian, tapi membayangkannya seperti itu. Ya. Nah jadi, nah sekarang gimana supaya dapatnya ini aja kalau kasih, ya kan? Nah itu ternyata di sini M1 tambah M5. Jadi M1 ini ditambah M5-nya galak, ya. Jadi galaknya 2 kali nih. Terus bawahnya adalah M2 dan M4. M2 nih dan M4 kan galaknya 2 kali kan pas habis kan. Nah M2-nya menghabisi yang ini, ya RL, M4-nya menghabisi TL. Sisanya tinggal dia. Gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ada rumus memang mengikuti expected mean square untuk mendapatkan itu, untuk mencari pembagi yang sesuai, untuk mencari jalan yang sesuai. Ada lagi? Berarti silakan buat input kita membuat tabel ANOVA itu. Berarti kalau yang dari JK sama K-nya itu dari yang sebelum dianalisis model aja ya Pak? Ya. Kalau mau membuat tabel ANOVA-nya, ya, membuat tabel ANOVA-nya, nah itu kita copy yang atas boleh, misalnya tipe 3 ya. Nah ini kan, misalnya ini kan, dari inilah ya. Misalnya kita ingin membuat tabel ANOVA untuk uji multilokasi, misalnya ini ya. Nah ini kita ambil yang, ya kita khawatir ada missing data kan, misalnya kita ambil yang tipe 3 misalnya, ya. Kita ambil tipe 3 yang di atas, yang sebelum random per test, ya. Kita ambil ini, kita copy, ya, kita copy, kok gitu ya menurutnya. Kita copy, nah itu karena harus lewat 1 gitu, ya kan? Atau harus kurang 1. Ya, misalnya gini, ya. Nah, tapi 2 kolom itu cepat dihapus nih, ya, hapus gitu, ya. Nah, kemudian nanti, ya pasti jangan dihapus sih, yang bawahnya aja F itu dengan di value. Nah, ini diambil dari hasil random test di bawahnya, ya. Ini diambil dari hasil yang di bawahnya ini. Ya, kita cari satu-satu. Oh, misalnya link. Oke, link saya copy F value dengan P value-nya, ya. Jadi ini yang untuk link saya ambil itu. Nah, gitu, ya, seterusnya, nah, sampai selesai semua. Jadi misalnya untuk full dalam link, berarti yang diambil yang mana? Nah, full dalam link yang ini ya. Nah, sama link geno lah sekali, satu. Full dalam link, ya, full dalam link. Nah, saya hapus saja, saya hapus juga. Nah, full dalam link ini. Kemudian ada juga link geno ini, ya, link geno ini. Kemudian yang bawahnya adalah ada geno, ya. Nah, ini geno. Nah, gitu. Saya diambil satu-satu hasil. Kalau sampai F-nya insya Allah benar, ya kan? Ya, yang masalah kan uji F-nya karena galaknya beda-beda. Baik, kita masih ada waktu sedikit untuk melihat meta, ya, kan sudah diinstal, ya. Meta ini asik, ya. Meta. Nah ini multi environment trial analysis with us, ya. Teman-teman sipit, ya. Gregorio Alvarado ini saya masih terakhir ketemu beliau di tahun 2018 ya. Nah, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu mungkin di waktu COVID ya. Baik.
beberapa teman yang lain sempat saya bertemu, ya kan, beberapa rekan yang lain, ya. Marco Lopez mungkin saya pernah bertemu, Matteo Pagas saya pernah bertemu. Beliau dosen di salah satu universitas di Meksiko, ya. Jose Crosa juga sempat bertemu juga. Jadi ini oleh teman-teman biometrik, rekan-rekan biometrik sini. Oke, open file, ya, open file. Jadi supaya bagus pakai data cabai tadi, ya, pakai data cabai tadi, ya. Oh, ini sebenarnya belum semua. Jadi gini, jadi kalau dari random effect, ya, dari random effect, ya kan, dari random effect, ya, kita bisa menghitung nilai namanya BLAP, ya, Bayes linear unbiased prediction. Dari fixed effect, ya, kita bisa menghitung dulu, ya. Nah, gitu. Ya, ini Bayes linear unbiased estimation, prediction. Ya, ini Bayes linear unbiased estimation. Baik. Ya. Ada sedikit ulasan di slide ini, ya, tentang blue dan black. Ya. Nah, ini. Jadi di sini kalau, ya, jadi black untuk nilai tengah genotipe, ya. Nah, jadi, sekarang ini yang mudah dulu, blue untuk nilai tengah genotipe, blue kan dari fixed effect, ya. Blue untuk nilai tengah genotipe itu ini sama dengan RS means, ya. Blue untuk nilai tengah genotipe ini sama dengan least square means. Nah, kalau black, ya, nah itu apa bedanya dengan blue? Ya, nah di situ kita lihat ada yang lihat itu kan apa? Charger nggak? Nggak ada ya di sini, ya? Tinggal apa ya? Ada di power bank. Ada yang punya charger USB-C, ya? Laptop yang bisa saya pinjam. Itu tuh kamu. Ini. Ya, semoga tidak keluar asap. Ada sih. Oh ini ya, ini kelihatan. Sama kayaknya. Baik. Boleh ya ini, kalau itu masih agak lama. Nah. Baik. Oke, terima kasih. Ini saya coba. Dalam PN. Iya, jadi di mana dia satunya dia? Oke, itu buat tadi. Jadi kopi. Nah, apa? Ya, jelas. Jadi kembang desa. Nah, kemudian di sini kita lihat apa? Blue, ya. Jadi gini, ya kan? Ini kan mudahnya ini adalah nilai tengah umum ditambah
nilai tengah apa namanya dulu untuk suatu nilai tengah genotipe ya adalah nilai tengah rata-rata ya, ini nilai tengah nilai tengah umum yang mu ini ya, ini nilai juga mu ini ditambah dengan pengaruh genotipe gitu ya. Nah kalau BLAP sama rumusnya, tapi bedanya pengaruh genotipenya dikali dengan heritabilitas ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, ya misalnya di sini kan BLAP ya BLAP dari J1 misalnya ya. Nah itu misalnya nilai tengahnya katakanlah 50 ya kan, ditambah dengan nilai heritabilitas ya kan, dikali pengaruh genotipe pengaruh J1 misalnya 5 gitu ya. Nah gitu. Kalau dulu J1 misalnya 50 ditambah 5 gitu aja, jadi ini punya 55 ya. Nah ini tergantung nilai heritabilitasnya ini. Jadi kalau tadi kita menentukan nilai heritabilitas yang 0 ya, nah itu kita akan ketemu yang seperti ini kan tadi ya. Nah ini nilai heritabilitas yang 0, dia akan ketemu nilai tengah semuanya ya kan. Nah seperti ini ya. Jadi misalnya ya, jadi kalau heritabilitasnya kita masukkan 0 ya, maka ini akan ketemu 50 kalau 0 ya. Genotipe 2 ya, misalnya katakanlah ini ya, ini BLAP dulu lah ya. Nah BLAP genotipe 2 ya, BLAP genotipe 2 itu adalah 50 ditambah BLAP dari ini BLAP. Jadi ada BLAP itu ada BLAP untuk pengaruh genotipe, ada BLAP untuk nilai tengah genotipe. Yang ini BLAP untuk nilai tengah ya. Jadi ini BLAP dan dulu untuk nilai tengah ya, nilai tengah genotipe. Nah ini adalah gimana? Heritabilitasnya kali 5 juga ya kan gitu. Jadi 50, jadi semua genotipe sama aja, semua nilainya 50 semua seperti ini. Jadi dia mengantisipasi di generasi berikutnya ya kan, genotipe manapun gitu kan ya, dia akan dapat nilai 50 seperti ini. Jadi ini ada prediksi lah ya, prediksi di generasi berikutnya. Dalam contoh ini ya, semua genotipe akan dapat nilai 50 ya kan, seperti itu. Jadi di generasi ini kan kita hitung, kita estimasi di generasi sekarang. Di generasi sekarang kita ketemu angka 50 semua ya kan, sehingga kita juga seleksi tidak efektif ya kan. Nah, kalau heritabilitasnya itu dan bukan ini, maaf ini misalnya genotipe 2 ini bukan nilainya bukan 5 ya kan. Nah misalnya dia punya pengaruh, misalnya nilainya adalah 10 lah ya, ini pengaruh genotipenya kan, ini pengaruh genotipe PI ya. Ya kan begini rumusnya nih, Y sama dengan mu plus GI plus EIJ kan gitu ya. Nah, garamnya sudah dikeluarkan, ya kan, tinggal